Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat mengikuti kegiatan PJ hari ini ya. Kita hari ini akan membahas mengenai formulir kegiatan. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Ini merupakan contoh formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga. Petunjuk mengisi formulir. Yang pertama, formulir diisi dengan menuliskan data diri sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Di sini ada contohnya tadi, formulir pendaftaran anggota PMI. Jadi harus datanya yang sebenar-benarnya dan diisi sesuai dengan kolomnya. Jadi kalau misalnya yang diminta adalah nama lengkap, ya nama lengkapnya, bukan nama panggilan saja. Nah, ada jenis-jenis tes formulir yang kita pelajari. Yang pertama itu formulir pengiriman barang atau uang. Yang kedua, formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Selanjutnya ini merupakan contoh dari formulir pengiriman barang. Biasanya dalam formulir pengiriman barang termuat tanggal pengirimannya, nama pengirim dan penerima, alamat dan nomor telepon pengirim dan penerima, jenis barang, jumlah berat barang, dan biaya pengiriman. Selanjutnya ada formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Lembar jawaban komputer digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut. Yang pertama ada petunjuk. Yang kedua, nama peserta ujian. Yang ketiga, nomor peserta ujian. Tanggal lahir peserta ujian. Nama mata ujiannya. Tanggal ujian. Tanda tangan peserta. Kemudian ada kotak yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang biasanya berbentuk pilihan ganda. Dan untuk pengisiannya ada yang disilang pada kotak, ada yang dihitamkan kotaknya sesuai dengan jawabannya. Langkah-langkah mengisi formulir LJK. Yang pertama, untuk mengisi LJK, kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Pensil yang runcing dapat merusak LJK. Dihindari untuk tidak menggunakan pensil yang runcing karena bisa menyebabkan LJK yang bolong. Kalau LJK-nya bolong atau rusak, itu sulit untuk dideteksi. Yang kedua, setelah selesai, periksa LJK apakah ada bagian yang rusak. Contohnya, bagian-bagian garis hitam yang biasanya di situ sebagai alat pemindai dari kertas tersebut. Apabila kamu menemukan LJK yang rusak, mintalah kamu ke bagian guru yang sedang mengawas saat itu. Selanjutnya, jika tidak ada bagian rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian yang sedang kita tempuh. Yang terakhir,
Setelah mengisi mata ujian, kamu dapat mulai mengerjakan soal ujian. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Anggit mengenai formulir kegiatan. Setelah ini, silakan kalian cek Google Classroom kalian masing-masing untuk mengetahui tugas apa yang telah disiapkan oleh guru kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.